Kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% yang direncanakan pemerintah untuk berlaku mulai Januari 2025, telah memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha. Mereka berargumen bahwa kebijakan ini dapat memperburuk situasi ekonomi yang sudah sulit, terutama bagi sektor formal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Sinta Kamdani, menyatakan bahwa kenaikan PPN akan semakin membebani sektor formal, yang sudah menghadapi tantangan berat akibat kondisi ekonomi saat ini. Ia menekankan bahwa pelaku usaha perlu menyesuaikan struktur biaya mereka untuk mengatasi potensi kenaikan harga, yang bisa berdampak pada daya beli masyarakat. Adi S. Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI, juga menyuarakan keprihatinannya. Ia meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali rencana tersebut, mengingat daya beli masyarakat yang semakin melemah. Menurutnya, kenaikan PPN sebesar 1% akan sangat memberatkan sektor makanan dan minuman, yang merupakan kebutuhan pokok. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2024 hanya mencapai 4,95%, menunjukkan penurunan dari kuartal sebelumnya. Selain itu, ada penurunan signifikan dalam tabungan masyarakat, yang dapat mengindikasikan tekanan lebih lanjut terhadap konsumsi domestik jika PPN naik. Para pengusaha berharap pemerintah dapat mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan negara, tanpa membebani masyarakat lebih lanjut melalui pajak. Mereka mengusulkan agar pemerintah fokus pada ekstensifikasi pajak, yaitu memperluas basis pajak dengan melibatkan lebih banyak wajib pajak daripada meningkatkan tarif pajak yang ada. Kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% yang direncanakan mulai Januari 2025 diprediksi akan berdampak signifikan pada harga makanan dan minuman di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai dampak tersebut. Dampak kenaikan PPN terhadap harga makanan dan minuman. Kenaikan harga langsung. Kenaikan PPN sebesar 1% diperkirakan akan menyebabkan harga produk makanan dan minuman olahan naik antara 2 hingga 3% di tingkat konsumen. Hal ini disampaikan oleh Adi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI, yang menekankan bahwa produk Fast Moving Consumer Goods, FMCG, sangat sensitif terhadap perubahan harga. Rantai pasok terpengaruh. Setiap tahap dalam rantai pasok makanan dan minuman akan merasakan efek dari kenaikan PPN. Retail dan industri kecil menengah, IKM, yang seringkali kurang tertib dalam administrasi akan mengalami dampak langsung, yang pada gilirannya akan mempengaruhi harga yang dibayar oleh konsumen. Daya beli masyarakat, kenaikan harga akibat PPN yang lebih tinggi dapat memperburuk kondisi daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas bawah yang sudah mengalami tekanan ekonomi. Jika harga makanan dan minuman meningkat, masyarakat mungkin akan mengurangi konsumsi mereka, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Konsumsi rumah tangga. Penurunan daya beli dapat menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal 3 2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya mencapai 4,91%, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Variasi dampak pada produk tertentu. Beberapa produsen, seperti pengusaha tepung terigu, menyatakan bahwa dampak kenaikan PPN mungkin tidak terlalu signifikan pada produk tertentu seperti mie instan, namun efek jangka panjangnya terhadap konsumsi masih perlu dipantau. Secara keseluruhan, kenaikan PPN menjadi 12% diperkirakan akan memberikan tekanan tambahan pada harga makanan dan minuman, mempengaruhi daya beli masyarakat, serta berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara, tanpa harus meningkatkan pajak pertambahan nilai, PPN. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. Point 1. Memperluas basis pajak, tax base. Diversifikasi pajak. Pemerintah dapat memperluas jenis barang dan jasa yang dikenakan pajak, seperti pajak karbon untuk perusahaan yang mencemari lingkungan, serta pajak atas barang-barang tertentu seperti plastik dan minuman manis, sugar tax. Ini akan membantu meningkatkan penerimaan tanpa perlu menaikkan tarif PPN.
Ekstensifikasi pajak daerah. Meningkatkan pajak daerah dan retribusi dengan menggali potensi pajak baru di tingkat lokal, termasuk pajak parkir, pajak hiburan, dan retribusi layanan publik lainnya. Point 2. Pengelolaan barang milik negara, BMN. Optimalisasi penggunaan BMN. Pemerintah dapat memanfaatkan barang milik negara yang tidak terpakai atau minim penggunaannya untuk menghasilkan pendapatan. Reformulasi tarif sewa atas penggunaan BMN dapat dilakukan agar lebih sesuai dengan biaya pemeliharaan dan overhead. Ini akan mengurangi beban pemeliharaan pada APBN dan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Point 3. Pembiayaan kreatif untuk infrastruktur. Mekanisme P3NK, pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan ini, adalah instrumen pembiayaan alternatif yang memanfaatkan peningkatan nilai lahan akibat pembangunan infrastruktur. Melalui skema ini, pemerintah dapat menarik investasi swasta dan meningkatkan pendapatan asli daerah, PED. Point 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. Intensifikasi, memperbaiki pengelolaan penerimaan pajak yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Ekstensifikasi, menciptakan sumber-sumber pajak baru dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan PPN. Reaksi masyarakat terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% pada Januari 2025 menunjukkan adanya penolakan dan kekhawatiran yang signifikan. Berikut adalah beberapa aspek dari reaksi tersebut. Point 1. Penolakan dan kekhawatiran. Kenaikan harga, banyak masyarakat mengkhawatirkan bahwa kenaikan PPN akan menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sudah sulit dan daya beli yang menurun. Ketua Komisi 11 DPR, Muhammad Misbahun, mencatat bahwa banyak pertanyaan dan kekhawatiran terkait dampak kenaikan ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dampak pada kelas menengah. Pengamat ekonomi, Peter Abdullah, menyatakan bahwa kelas menengah yang tidak mendapatkan bantuan sosial akan semakin terbebani oleh pajak yang meningkat, berpotensi menurunkan daya beli mereka lebih jauh. Point 2. Sentimen konsumen. Boikot konsumsi. Budiharjo Idwansjah dari Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPPINDO, melaporkan adanya sentimen di kalangan masyarakat untuk boikot atau mengurangi belanja sebagai respons terhadap kenaikan harga yang diprediksi akibat PPN. Kekhawatiran PHK, kalangan buruh juga menyuarakan keprihatinan mengenai potensi pemutusan hubungan kerja, PHK, akibat kebijakan ini, dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, memperingatkan bahwa kenaikan PPN dapat memperburuk kondisi pasar tenaga kerja. Point 3. Kontrol sosial. Tanda cinta kepada pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak menganggap reaksi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah, menunjukkan kepedulian warga untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada rakyat. Point 4. Usulan penundaan. Permintaan penundaan, beberapa pihak, termasuk Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APBI, mendesak pemerintah untuk menunda kenaikan PPN ini guna menghindari dampak negatif lebih lanjut pada daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat terhadap kenaikan PPN 12% mencerminkan kekhawatiran yang mendalam mengenai dampaknya terhadap ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi yang sedang berlangsung.